Classroom. Guru cek dulu classroom tadi. Oh, sudah ada tugasnya kemarin ya. Berarti hari ini ganti materi. Ya, yang lain diaktifkan kamera Tanah, Sahwan, Melita. Ya, kemudian Bu Guru siapkan slide dulu. Jadi kalau hanya dobol, utamanya dobol, hanya protein. Kalau hanya dobol, itu hanya protein. Akhirnya, panjang, dobol panjang. Tanda mati namanya suku. Baik, lanjut dari kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat ya kita semua, Nak? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Jangan sampai ada yang belum mandi, ada yang cuma cuci muka saja baru pakai baju sekolah. Ya, usahakan semuanya sudah siap ya, sudah sarapan, sudah mandi, sudah cantik-cantik semua, sudah gagah-gagah semua. Jadi percaya diri mengaktifkan kamera ini, yang mati kameranya ini tidak percaya diri. Mungkin saja belum mandi. Fatur, Sahwan, Afif belum mandi ya? Ini kenapa dimatikan kameranya ini? Sahwan, Fatur, ada tadi yang izin ya? Siapa yang izin? Hisham. Aduh, diganti nama dulu Dina, dihapus dulu Hishamnya. Bu Guru tidak bisa baca kalau cuma Hisham. Ya, supaya berurutan di absen juga lebih jelas ya, karena langsung urutan sesuai abjad nama. Kalau ada Hishamnya semuanya berawalan H, Guru lagi cari nama-namanya. Bu Guru absen dulu. Ustaz Hisham. Pertemuan keempat. Bu Guru absen ya. Andi Norakana, Raka. Ya. Adlia. Ada. Afif Abdullah. Mana Afif? Tidak. Afif, diaktifkan kamera dulu nak, baru Bu Guru absen. Siapa yang izin itu tadi? Airella. Oh, Aira. Hadir. Adila Daud. Airella. Hadir. Ya. Aisyah Nurul Inayah. Mana? Belum ada. Ammar. Hadir. Ada. Andi Afdal ada. Balkis Humair.
Iya, kalau berurutan Namata lebih cepat Bu Guru dapat. Dirda, Hadir. Dirda Sifa. Hilmi, Hadir, Bu. ya. Nah, hari ini Hilmi aktif kameranya. Mas saya Izin vaksin, Bu. oh izin vaksin. Oke. Izin vaksin, Bu. Iya, iya. Koyim. Oke. Lita, Hadir, Bu. Rakil. Hadir. Rakil mirip ke namanya Okan. Ada dulu siswa sih namanya Okan. Bu Guru kira kakak tak itu. Bukan, Dik. Fatur Rahman. Fatur, ada Fatur. Fatur, diaktifkan kameranya dulu, Nak. Habib sudah aktif kameranya. Sahwan Ramadan. Hadir. Mutmainnah. Hadir. Apa nama panggilan tak? Mute. Inna. Mute saja di lebih akrabnya. Sitika Safahira. Kansa, mana Kansa Safahira? Tidak ada. 16, 17, 18, 19. 3 orang belum hadir. Ya, Bu Guru mau apa lagi? Bahas masalah tugas kemarin. Di classroom Bu Guru lihat cuma 15 yang mengirim. 15 orang. Artinya masih ada yang belum mengirim tugas. Dan yang bergabung di classroom cuma 17. Siapa yang belum bergabung? Adlia sudah. Aira. Apa, Nak? Apa? Cuma Melisa. Oke. Lanjut. Ya, yang bergabung di classroom cuma 17. Ada 2 orang belum bergabung. Siapa yang belum? Dengar nama tanah. Adlia sudah. Aira, Airella, Ammar, Nandi Afdal, Raka, Balkis, Dirda, Hilmi, Masaya, Melita, Rakil, Koyim, Kasafahira, Sahwan. Siapa yang belum? Siapa yang belum bergabung ini? 17. Raka ada. Dia Afif. Afif belum bergabung di Afif. Afif. Mana Afif? Ya, Afif belum bergabung di classroom. tahu. Buka classroom tak dulu, Nak. Artinya kalau kita belum bergabung berarti tugasnya belum dikirim. Karena belum pakai masuk di classroom. Afif, siapa lagi tuh? Airella ada ya? Airella ada. Aisyah Nurul Inayah, Ammar. Aisyah Nurul Inayah. Ini juga Aisyah Nurul Inayah. Iya, 2 orang. Aisyah Nurul Inayah mana? Diaktifkan kamera dulu, Nak. Bagaimana, Afif? Belum? Belum. Ada di grup pernah Bu Guru kirim. Aduh, sudah Iya. tenggelam kayaknya. Sudah dulu. Kenapa kita Dari tidak bergabung, Nak? Sudah dulu gabung, cuman ke riset ke HP kok jadi terkeluar Ki. Oh. Iya. Aisyah Nurinaya juga belum bergabung di classroom. Aisyah. Mana Aisyah Nurinaya? Mana Bu Guru lihat wajahnya? Kenapa Ki belum bergabung di classroom? Sudah bergabung. Siapa nama tak? Di sini Koyim, Kansa, Rakil, Sahwan. Belum ada. Aisyah Nurinaya belum ada. Andi Afdal, Ammar, Aira, Dirda, Kansa, Balkis, Hilmi, Airella, Kansa Masaya,
Melita, Nurakana, Koyim, Rakir, Adlia, Sahwan. Cuma itu. Fatur sama Hilmi belum mengirim tugas. Fatur sama Afif. Oh, Afif sudah ada. Ada Afif, sudah ada Afif. Iya. Cuma belum Akun mengirim namanya? tugas. Oh, itu misalnya dipakai nak akun tak? Hilang Mi. Oh, enggak ada. Nanti keluar dari classroom itu ya, supaya enggak double-double nama mata baru pakai akun baru masuk. Ya. Apa tadi itu Nurinaya belum? Nurinaya belum. Silakan dicek nanti classroomnya belum masuk. Masih ada satu orang lagi. Nah, siapa ya? Nanti dicari ya, siapa yang merasa belum bergabung. Titik Safahira sudah hadir. Titik Safahira belum ada ya? Ya, kita lanjut. Mengenai tugasnya kemarin, Bu Guru tampilkan dulu slide yang pertama. Menentukan objek. Sebenarnya sudah kemarin Bu Guru tanya-tanya ya di teman tak, dan itu yang ditulis kembali. Jadi kalau betul-betul Ki menyimak, artinya kita sama jawaban tak. Tapi kalau Bu Guru bukakan dulu bukunya ya, sabar ya. Bu Guru nak masih proses. Oke, ini ya. Ya. Yang begini. Ya, ini ya. Ya, kemarin ini tugasnya menentukan objek sebuah teks deskripsi, menentukan tujuan dari teks deskripsi. Jadi ada 4 teks kemarin yang dibaca. Parangtritis, keindahan pantai Parangtritis, ayah penutanku, ibu inspirasiku, bagas kelinciku. Jadi objeknya yang pertama itu adalah pantai Parangtritis. Kemudian masih ada beberapa yang masih kurang paham apa itu objek. Jadi objek itu adalah sasaran atau apa yang digambarkan di teks itu. Objeknya bisa berupa tempat, bisa berupa benda, bisa berupa makhluk hidup ya, makhluk hidup, makhluk tak hidup. Jadi teman sendiri bisa tempat, bisa tempat wisata, rumah bisa, pokoknya banyak ya. Nah, dari teks pertama, objek yang deskripsikan adalah sebuah pantai yang disebut pantai Parangtritis. Kemudian tujuannya, karena ada juga yang mengisi lain dari teks, di luar teks. Parangtritisnya benar. Yang kedua, yang ketiga itu dia buat teks sendiri, dia buat objek sendiri. Padahal sudah ada teksnya ya, sisa ditentukan. Tapi ternyata masih ada yang kurang paham dengan tugasnya. Jadi objeknya di sini adalah pantai Parangtritis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Ya, keindahannya itu yang digambarkan. Keindahannya seperti apa? Ada lukisan-lukisan. Ini banyak ya di teksnya. Jadi keindahan yang digambarkan di sini mengenai keindahannya pantai Parangtritis. Kemudian teks kedua, objeknya adalah objeknya ini manusia, makhluk hidup, namanya ayah. Siapa yang digambarkan di sini? Sosok ayah, bukan sosoknya Bu Guru, bukan sosok tak, tapi sosok seorang ayah. Jadi ini adalah objek, si ayah ini, ayah. Jadi biasa itu objek ada di judul. Objeknya adalah ayah. Kemudian apa yang digambarkan? Menggambarkan apa tujuannya? Menggambarkan karakter ayah. Bagaimana karakternya? Yang ini mana itu? Ya ini lembut ya. Ayah sangat pendiam, kemudian meskipun logat kasar, Batak, tapi dia itu bisa menjadi pembimbing ya untuk anak-anaknya. Meskipun bandel, nih sambil berkata lirih untuk membujuknya. Artinya bahasanya masih lembut meskipun nadanya keras. Nada orang Batak. Kemudian menggambarkan juga secara fisik.
sosok ayah, ya, umurnya, postur tubuh, apalagi ciri khas di wajah, ada jenggot, kemudian apalagi kulitnya, begitu ya. Jadi itu tujuannya. Objek kedua adalah ayah. Kemudian objek yang ketiga adalah sosok seorang ibu, sosok ibu. Jadi ya objeknya ini adalah ibu, tidak usah dikasih masuk lagi ibu inspirasiku. Objeknya adalah ibu inspirasiku, bukan ya? Tapi sosok yang objeknya di sini adalah ibu, cukup ibu saja. Apa yang digambarkan? Apa tujuannya? Tujuannya itu menggambarkan karakter seorang ibu yang lembut, kemudian yang ramah, yang tutur katanya lembut dan ramah kepada siapa saja. Kemudian fisik ya, secara fisik sosok seorang ibu. Jadi menggambarkan secara fisik dan karakter ibu, sama tadi ayah. Kemudian teks keempat, apa objeknya? Objeknya adalah kelinci. Kelinci yang bernama Bagas. Tunggu ya, hilang. Ya. Jadi yang digambarkan di sini adalah kelinci. Tujuannya adalah menggambarkan. Jadi harus dimulai dengan kata menggambarkan. Menggambarkan karakter Bagas dan menggambarkan ciri fisik atau sifat manja ya. Sifat manjanya Bagas. Si kelinci bernama Bagas. Jadi mudah sekali ini tugasnya, tapi ternyata masih ada yang di luar dari arahan ya, di luar dari arahannya Bu Guru, padahal teksnya sudah dibaca baik-baik. Oke, lanjut di tugas keterampilan. Silakan dicek bukunya. Jadi dibaca-baca buku tadi, nah materinya lengkap sekali. Silakan. Oh, sudah pernah ada catatan tak jenis-jenis tes deskripsi? Ada? Ada catatan tak jenis teks deskripsi? Ada. Ada. Sudah pernah Bu Guru jelaskan? Sudah. Sudah ya. Apa-apa jenis teks deskripsi? Explanatory dan sugesti. Ya, explanatory dan sugesti. Yang bagaimana itu explanatory? Yang berdasarkan fakta. Ya, berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang kita lihat, bentuknya objek. Oke, Afif, silakan. Bentuknya objek itu, warnanya, apalagi ukurannya, semuanya, pokoknya semua yang terlihat secara langsung itu adalah explanatory. Kalau sugesti sesuai dengan perasaan, menggambarkan keindahan, karakter orang kan beda-beda ya, tergantung orang yang melihatnya. Mungkin ada yang menilai si A ini orangnya baik, ada juga yang menilai si A ini tidak baik, sombong, karakternya sombong ya. Itulah sugesti, tergantung perasaan orang masing-masing. Jadi kalau misalnya ada soal kemudian paragraf ya, paragraf deskripsi apa. Jadi silakan ditentukan, dilihat baik-baik paragrafnya. Apakah dia menggambarkan kenyataan atau secara langsung atau menggambarkan perasaan si penulis. Ya, itu saja dua ya. Ingat, hanya dua jenis teks deskripsi. Tapi kalau dia dalam bentuk satu teks lengkap seperti yang tadi di buku itu ada 4 teks, itu gabungan kedua-duanya. Ada secara eksplanatorinya, ada juga secara sugesti, karena eksplanatorinya yang menggambarkan tadi umur ayah, bentuk badan ayah, ada jenggotnya ayah. Nah, tapi pas menjelaskan tentang karakternya ayah itu sudah masuk di sugesti ya, penilaian sifat seseorang. Jadi gabungan, kalau di teks itu biasanya gabungan. Kecuali diperparagrafkan, itu bisa dia berpisah ya, yang mana sugesti, yang mana explanatory. Oke, sudah, semoga dicatat semua ya, supaya tidak dilupa catatan, tak dilupa materinya, jadi ada terus catatan yang bisa kita lihat. Lanjut di menentukan isi teks deskripsi. Ya, materi keterampilan di rapor itu ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan.
ya, jadi pisah. Ya, memetakan isi teks deskripsi bisa dibuka di buku paket tak, ada itu yang memetakan isi teks. Memetakan isi teks deskripsi. Yang pertama kita cari adalah tentukan topik dan tentukan kalimat rincian. Ya. Yang dimaksud adalah topik adalah inti utama dari isi tulisan itu. Topiknya ya, atau intinya apa kira-kira yang dibahas di situ. Kemudian kalimat rincian, kalimat yang isinya berupa penjelasan atau rincian detail kalimat, dirincikan bagian-bagiannya, ya. Karena kalau teks deskripsi itu ada rincian bagian-bagian. Misalnya di sebelah kiri ada ini, di dinding kiri ada foto keluarga, di dinding kanan ada jam dinding, di sudut sana ada kursi. Itu namanya bagian-bagian. Ya, karena kalau di teks deskripsi itu memang ada namanya deskripsi bagian. Ya, seperti ini namanya pemetaan, dipetakan. Ya, diperhatikan teksnya, kemudian petakan rinciannya. Ini sama dengan rinciannya. Yang pertama judulnya adalah kelinciku. Di lingkaran di sini ada kata kelinciku. Jadi topiknya di sini yang dibahas adalah kelinciku. Kemudian kelinciku bernama Bagas. Nah, ada garis ke bawah namanya Bagas. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Nah, cari bulu. Ini ada garis ke kiri lagi bulu. Bulunya bercabang lagi, ada lebat dan ada putih. Ini namanya rincian. Jadi lawannya paragraf ya, dirincikan lagi. Kemudian matanya coklat. Nah, lihat dari garis mata, ada lagi garis di bawahnya mata, ada coklat. Jadi matanya coklat. Kemudian matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Lanjut ke bibir. Bibir mungil yang merah muda sungguh menggemaskan. Ini ada tarik garis bibir. Bibirnya bagaimana? Bibirnya mungil. Lanjut ke telinga. Telinganya panjang. Sungguh menggemaskan dan melambai-lambai kalau dia berlari. Jadi ini sudah mewakili satu paragraf ya. Kalimat rincian ini sudah mewakili satu paragraf. Ini namanya memetakan. Ada di buku tak juga itu biasa kita lihat peta konsep. Peta konsep di setiap bab itu, buka ki buku PKN, buku IPS, itu biasa ada di sebelum babnya, itu ada namanya peta konsep yang tabel-tabel atau kolom-kolom yang garis-garis. Ya, itu namanya memetakan. Jadi kesimpulan dari isi sebuah buku atau isi teks itu bisa dipetakan. Peta ya, peta, memetakan. Atau petak-petak, memetakan. Ya, di buku tak, coba lihat bukunya. Ada teks Pesona Pantai Senggigi dan Kolosal Aria. Pantai Senggigi dan Kolosal Aria. Sebenarnya Bu Guru mau tugaskan memetakan seperti itu. Tapi kita lihat dulu ya. Apakah bisa dicabang-cabangkan? Pantai Senggigi. Oh, ada di buku tak ini. Tunggu ya, Bu Guru share-kan dulu bukunya. Cepat sekali habis waktu. Ini Dina, materinya sekarang halaman 12. Pesona Pantai Senggigi. Ya, ini Pantai Senggigi ada itu pemetaannya di bawah. Ini. Ada pemetaannya. Pantai Senggigi. Ini ada pemetaannya, ada pasir, ada latar. Latar itu secara apa sih? Latar tempat ya, latar tempatnya atau pemandangannya apa dilihat. Ada pasir, ada matahari, gunung, terumbu ikan, Senggigi. Berarti di sini dia menggambarkan tentang keindahannya juga, Pantai Senggigi. Yang mana bagus kita kerja ya. Ini ada gambar Kolosal Aria.
Ya, ini mau dulu memetakan mau dulu nah. Satu teks dulu. Pemetaan gimana ya? Kolosal atau sang gigi. Kalau sang gigi sisa ditambahkan. Kalau kolosal kolosal saja ya. Silakan dibaca teks kolosal Arya. Pementasan tari kolosal Arya. Kemudian ya mulai dari sini. Gebiar pementasan tari kolosal Arya. Bisa aja Kika? Bisa jadi dibuatkan rincian ini. Ada 2 tugas sebenarnya Bu Guru kasih pilihan. Kita lihat ya, yang mana lebih mudah menurut Tak. Ini menentukan isi ada 2 model tugas soal. Ya. Tidak usah Pak itu deh, nanti susah kita kerja. Ini saja, ini lebih mudah. Udah, nak. Ya, ini mau tidak usah dibuatkan dalam bentuk tadi yang pemetaan, cukup ini. Bacalah 2 teks deskripsi di slide materi yang tadi ya ada di paket pantai gigi dan pementasan kolosal Arya. Tentukan masing-masing topik atau inti utama teks. Jadi topiknya pantai gigi apa yang dibahas di situ. Kemudian topik pementasan tari kolosal Arya apa yang dibahas. Topik itu inti cerita ya. Atau tema lah, tema yang dibahas. Misalnya kita bahas besok tanggal merah, mau pergi mana ini. Jadi topik yang dibahas itu adalah liburan, begitu ya. Topik itu namanya topik atau inti cerita, inti pembahasan. Kemudian dari kata pesona ini sudah bisa ditebak apa digambarkan topiknya. Kemudian rincian informasi atau rincian detail atau poin-poin informasi. Silakan di sini buatkan ABCE atau 1, 2, 3 di rincian informasinya yang menurut kalian penting. Informasi di teks itu yang menurut kalian penting. Paham Ki? Dipoin-poinkan ya, poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau cuma 6 yang menurut informasi penting ya cukup 6 saja. Cari lagi di gebiar pementasan tari kolosal Arya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai berapa saja? Minimal 5 ya. Minimal 5 rincian informasi yang kita tulis. Paham tugasnya? Ada di buku tak ya? Ada di buku tak? Ini ada. Ada di bukunya? Coba lihat. Ada ke di buku tak tabelnya? Ada, Bu. Tidak ada? Iya, Bu. Tidak ada? Iya, silakan digambar dulu. Nggak usah digambar sih. Ditulis dulu bentuk soalnya. Pesona Pantai Senggigi, kemudian topik, rincian informasi. Bisa bentuk tabel. Buatkan memang minimal 5 baris ke bawah rincian informasinya. Kemudian teks kedua lagi, gebiar pementasan tari kolosal Arya. Topik titik 2, kemudian rincian informasi di bawahnya lagi. Rincian informasi. Ya, dibuat seperti ini. Yang mau buat tabel juga bisa. Buat Ki seperti ini yang Bu Guru maksud. Ini pesona Pantai Senggigi. Senggigi. Kemudian topik titik 2. Rincian informasi titik 2. Kasihkan ke sini A, B, C, D, E. Begitu seterusnya. Baru 2. Tari kolosal Arya. Topik.
Begitu ya. Baru rincian. Ya, rincian ini kita sendiri yang tentukan. Mungkin beda-beda rincian informasi tak. Gitu ya, buat seperti yang Bu Guru buat. Pesona Pantai Senggigir, topik di sini topik. Ya, apa yang dibahas, apa intinya. Baru rincian informasi A, B, C. Kalau kecil tulis santai, cukup itu 5 baris atau 6 baris. Kalau besar-besar ya ditambah-tambah lagi ke bawah. Atau sekali dikerja dulu Pantai Senggigi, nanti setelah selesai Pantai Senggigi baru dibuatkan tempat untuk tari kolosal. Oke. Rincian informasi Bu Guru kasih contoh ya. Di Pantai Senggigi. Nah, ini. Pantai Andalan. Oh, wisata ya, wisata andalan. Paham, Ki? Wisata andalan di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kira-kira apa lagi, informasi apa lagi yang penting? Kemudian di tari kolosal itu drama musikal, Aria, cerita Betawi. Itu salah satu informasi terpenting. Silakan kalian tambahkan. Bisa lebih dari 5. Rakil, Sahwan, Mutmainah diaktifkan kameratan. Ya, paham maksudnya Bu Guru? Tugas tak? Kira-kira apa topiknya? Dibahas di situ. Dari judulnya Gebiar Pementasan Tari Kolosal Aria. Apa inti pembahasannya? Sama juga ini kalau tujuan. Tujuan tadi kan menggambarkan sosok ayah atau menggambarkan karakter ayah. Oke, paham nak? Paham tugasnya sampai di sini? Paham ya? Ya, karena sudah mau habis waktu Zoom. Jadi nanti Bu lepas lagi mengerjakan setelah Zoom. Silakan dikerja dan dikirim di Classroom ya. Jadi modelnya seperti ini, contoh Bu Guru wisata andalan di NTB. Kemudian kalian tambahkan saja lagi yang termasuk informasi penting atau rincian informasi dari 2 teks tadi. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Rincian informasi ya, jadi poin-poin penting yang menurut tak penting lah dari teks itu. Selesaikan dulu Pantai Senggigi. Nanti setelah selesai Pantai Senggigi, Pantai Senggigi baru dilanjut lagi